Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari Ibrani 5 ayat 7, tapi saya akan bacakan ayat 7 sampai dengan ayat 10, demikian firman-Nya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, yang menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita percaya Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia menjadi imam yang sempurna bagi setiap orang yang percaya. Dia datang dari surga, turun dari tahta yang maha mulia, mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi seorang hamba, dan ikut merasakan penderitaan manusia, dan lebih menderita dari manusia apapun ketika Dia mengalami jalan sengsara via dolorosa yang puncaknya mati di kayu salib. Dalam menghadapi penderitaan, Dia tidak buta oleh karena ketakutan. Dia tidak tersesat dan meminta tolong kepada murid-murid atau kepada orang-orang lain. Dia tidak menggerakkan pasukan karena kemarahan untuk melawan orang-orang yang menangkap Dia. Dia tidak berputus asa. Dan kemudian Dia tetap setia menjalani. Saudaraku yang terkasih, dalam penderitaan itu, Dia senantiasa di dalam kebenaran yang tetap dan setia melakukan kehendak Bapaknya. Dalam penderitaannya sebagai manusia, Dia bukan manusia yang kebal yang diberikan oleh Tuhan Allah Bapa, yaitu kekebalan untuk tidak merasa penderitaan rasa sakit. Dia merasakan rasa sakit dan penderitaan itu. Tetapi kesakitan dan penderitaan tersebut tidak membuat Dia hilang akal dan berdosa. Dia tetap menaikkan permohonan-permohonan kepada Tuhan, tetapi kemudian dengan satu kepasrahan yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, teladan Yesus yang menderita ini kiranya menginspirasi kita, menguatkan kita supaya kita mengikuti teladannya. Bahwa penderitaan itu harus kita hadapi sebagai konsekuensi dari dosa Adam yang pertama, dari dosa-dosa semua manusia, dari dosa-dosa pribadi kita, dan juga dari pencobaan-pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Dalam pencobaan-pencobaan tersebut, mari kita tetap taat dalam firman Tuhan. Supaya ketika penderitaan datang, tidak satu pun dari kita yang disesatkan oleh karena ketakutan dan keputusasaan kita, sehingga kita berpaling dari Tuhan. Supaya jangan satu orang pun di antara kita yang melakukan tindakan dosa karena kemarahan kita akan persoalan kehidupan dan penderitaan-penderitaan yang melanda kehidupan kita. Mari kita mengikut teladan Tuhan Yesus, menaikkan permohonan-permohonan, tetapi pada akhirnya menutup dua permohonan itu dengan satu kalimat yang indah dengan mengatakan, kehendak-Mu Bapa, jadilah. Kepasrahan diri kita dan kesadaran kita menghadapi berbagai penderitaan itu untuk tetap setia di dalam kebenaran, itu akan memenangkan kita pada akhirnya, dan kita kemudian akan ditinggikan di atas segala nama seperti Tuhan Yesus. Setelah memenangkan pergumulan yang sangat berat itu, kemudian Dia ditinggikan dan seluruh lidah kemudian mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus, biarlah kegagalan, penderitaan, pergumulan, ancaman-ancaman hidup yang kita hadapi dengan terang dan teladan Yesus, sehingga kita dapat menjalaninya dengan satu kemenangan yang gilang dan juga yang sempurna, disempurnakan cinta kasih yang dari Tuhan. Selamat memenangkan pergumulan, selamat mengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kuatkan, mampukan kami memenangkan pergumulan hidup tetap di dalam kebenaran, setia kepada Tuhan,
dan pasrah pada kehendak Bapa, karena kami tahu keinginan kehendak Tuhan akan berakhir kepada kesempurnaan dan kebaikan hidup kami. Maka mampukan kami hidup demikian, hanya dengan pertolongan kuasa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup dalam kebenaran Tuhan, selamat memenangkan pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.